Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua. Alhamdulillah bertemu lagi dengan Ustazah dalam pertemuan yang keberapa ya? Yang ketiga. Nah, semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan oleh Allah, dilindungi oleh Allah, dan menjadi anak yang soleh dan soleha di rumah. Oke teman-teman. Oh iya, Ustazah belum menyapa teman-teman. Bagaimana kabarnya hari ini? Coba jawab dengan ceria ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap ceria, Allahu Akbar. Ya. Nah, bertemu lagi dengan Ustazah dengan pembelajaran fikih di kelas 1. Sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu ya. Sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku dan berikanlah aku kepahaman. Amin. Pijakannya, yang pertama pastikan teman-teman fokus ya ketika menonton video pembelajarannya hingga tuntas. Lalu yang kedua, pastikan teman-teman bekerja tuntas. Dan yang ketiga, pastikan bertanggung jawab dengan proyek yang sudah dikerjakan. Dan yang keempat, pastikan teman-teman menyimak dan memahami video pembelajarannya. Nah, hari ini materinya yaitu tentang hikmah sholat berjamaah. Kalau kemarin kan teman-teman tentang pengertian dan adab-adab ketika sholat berjamaah. Nah, sekarang ada hikmah dalam sholat berjamaah. Nah, hikmah sholat berjamaah yang pertama adalah meraih pahala 27 derajat. Berbeda dengan sholat kalau kita sholat sendirian. Pahalanya hanya 1 derajat. Coba teman-teman. Mau pilih yang 27 atau 1? Pasti 27 derajat ya. Jadi teman-teman silakan sholat berjamaah ya. Baik dengan bunda ataupun sholat berjamaah di masjid dengan ayah. Nah, karena ada hadisnya teman-teman. Di sini hadisnya yaitu hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang artinya sholat berjamaah lebih utama dari sholat sendirian karena pahalanya sebanyak 27 derajat. Lalu yang kedua hikmahnya adalah setiap langkah kakinya akan menggugurkan dosa. Wah, ternyata hikmah sholat berjamaah itu sangat besar ya. Coba setiap hari kita selalu berbuat dosa. Misalnya kita ketika diminta tolong sama bunda kita menolaknya, itu dosa. Nah, lalu kita ketika kita misalnya berkata kasar kepada orang lain, itu juga dosa. Nah, ketika kita melaksanakan sholat dengan berjamaah apalagi ke masjid, maka itu akan menggugurkan dosa. Lalu yang ketiga, mendapatkan perlindungan di hari kiamat. Wah, kiamat pasti akan datang teman-teman. Dan sangat mengerikan. Ternyata sholat berjamaah dapat melindungi kita ketika terjadinya hari kiamat. Semoga kita dilindungi ya ketika hari kiamat tersebut. Lalu yang keempat, membentuk sifat disiplin diri. Nah, kenapa? Karena ketika kita sering sholat berjamaah pasti kita akan disiplin hidupnya. Yaitu kita menjadi sholatnya tepat waktu. Lalu sholatnya jadi rajin ke masjid. Dan selalu apalagi kalau sholatnya datang lebih awal. Wah, lebih disiplin lagi ya. Nah, lalu yang kelima, terhindar dari sifat munafik. Wah, nah teman-teman ternyata kita akan terhindar dari sifat munafik. Semoga kita jangan sampai jadi orang yang munafik ya. Lalu yang keenam, didoakan oleh malaikat dan terdapat waktu mustajabnya doa. Wah,
ketika kita sholat berjamaah di masjid atau di rumah, ternyata di sana banyak malaikat yang mendoakan kita dan doa kita akan dimustajab doanya. Wah, ternyata hikmahnya banyak sekali ya teman-teman. Nah, itu adalah hikmah ketika kita melaksanakan sholat berjamaah. Semoga dengan teman-teman mengetahui hikmahnya, teman-teman akan lebih rajin lagi sholat berjamaahnya. Apalagi bersama ayah, kakak pergi ke masjid. Wah, pasti sangat menyenangkan ya. Nah, kesimpulan dari pembelajaran hari ini adalah untuk membiasakan diri dalam pengorbanan untuk agama, yaitu pengorbanan agama dengan kita sholat berjamaah. Walaupun kita sedang sibuk nih mengerjakan PR, tapi kita tinggalkan PR-nya lalu sholat berjamaah. Nah, mengorbankan demi agama. Lalu yang kedua, mempererat ukhuwah Islamiyahnya. Nah, jadi di sana kita akan bertemu dengan orang lain dan saling menyapa, dan akhirnya kita akan banyak persaudaraan antar Islam dan sebagai syiar terhadap agama. Sholat berjamaah adalah sholat yang dilakukan di tempat azan yang dikumandangkan sebagai bentuk mentaati perintah Allah sesuai sunnah Rasulullah. Nah, teman-teman silakan simak ya. Proyeknya adalah silakan teman-teman bercerita dengan siapapun. Misalnya dengan bunda saja, dengan ayah saja, atau boleh bunda dan ayah bercerita. Menceritakan tentang hikmah sholat berjamaah. Misalnya teman-teman cerita nih ke ayah. Ayah, ternyata sholat berjamaah itu seru ya. Ketemu teman-teman dan banyak saudara-saudara seiman atau semuslim. Dan sholat berjamaah juga ternyata banyak diikuti oleh umat-umat muslim. Wah, teman-teman silakan ceritakan tentang kesan teman-teman ketika mengikuti sholat berjamaah atau hikmah sholat berjamaah. Silakan ya. Nah, silakan hasil proyeknya itu dibuat video dengan durasi paling lama 2 menit. Nah, jadi kalau 2 menit paling lama berarti boleh 1 menit. Nah, lalu kemudian dikirimkan melalui Google Classroom. Oke, terima kasih teman-teman untuk perhatiannya hari ini. Semoga ilmu hari ini bermanfaat. Semoga teman-teman akan lebih rajin lagi sholat berjamaah di rumah ataupun di masjid. Kalau teman laki-laki sebaiknya sholat di masjid ya. Nah, Ustazah akhiri dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Ustazah pamit dan sampai ketemu lagi di pekan depan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.